Setiap tali pocong yang dibuka, satu pocong lenyap. Tiba-tiba, suara itu tepat berhenti di depan pintu. Di ujung sebuah desa terpencil, ada suatu dukuh yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang menyebutnya dukuh terakhir. Tidak ada yang tahu sejak kapan dukuh itu kosong. Tapi satu hal yang pasti, tak ada yang berani tinggal di sana setelah matahari terbenam. Konon, dukuh itu adalah tempat pemakaman darurat saat wabah melanda puluhan tahun lalu. Banyak jenazah dikubur tanpa ritual yang layak. Ada yang bahkan belum sempat dilepas tali kafannya. Dan dari situlah cerita pocong dukuh bermula. Cerita akan berfokus kepada Raka, seorang pemuda, ya lebih tepatnya seorang mahasiswa yang sedang mendatangi desa tersebut. Raka, seorang mahasiswa yang gemar uji nyali, datang ke desa itu bersama dua temannya, yaitu Denny dan Arum. Ini bukan tempat yang buat main-main, kata Arum. Wajahnya pucat saat melihat jalan setapak menuju dukuh. Ah, cuma cerita orang tua, kita buktikan saja sendiri, jawab Raka santai. Warga desa sebenarnya sudah memperingatkan mereka, kalau dengar suara loncatan, jangan menoleh, kata seorang kakek sebelum mereka pergi. Tapi mereka mengabaikannya. Saat mereka tiba, suasana langsung terasa berbeda. Rumah-rumah kayu lapuk berdiri diam, seolah mengawasi. Tidak ada suara binatang, bahkan angin pun tak terasa berat. Mereka memilih suatu rumah tua untuk dijadikan tempat bermalam. Malam turun begitu cepat. Saat pukul sekitar 11 malam, saat mereka mulai tertidur, ada suara yang terdengar. Suara seperti suatu meloncat pelan terdengar dari luar rumah. Denny terbangun terlebih dahulu. Rak, lo denger gak? Bisiknya. Raka mendengar. Raka membuka mata. Suara itu semakin mendekat. Arum menutup telinganya. Itu bukan suara orang. Tiba-tiba suara itu tepat berhenti di depan pintu. Apa yang terjadi? Pintu rumah terbuka dengan sendirinya secara perlahan. Sosok itu muncul di depan pintu. Berdiri sosok putih kotor. Kain kafannya kusam, sebagian robek. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi ada lubang hitam tempat mata seharusnya berada. Dan yang paling mengerikan, tali di kakinya masih terikat. Pocong itu melompat masuk. Arum menjerit. Jangan lihat, teriak Raka. Mengingat peringatan dari warga. Tapi semua itu sudah terlambat. Denny menatap langsung ke wajah pocong itu. Dalam sekejap, Denny jatuh kaku. Teror dimulai. Pocong itu mulai mendekat ke arah mereka.
Setiap loncatannya membuat lantai bergetar. Raka menarik Arum dan mencoba kabur lewat pintu belakang. Tapi saat mereka keluar, mereka membeku. Apa yang terjadi selanjutnya? Di luar, bukan cuma satu, puluhan pocong berdiri di antara rumah-rumah kosong. Diam menghadap ke arah mereka. Arum menangis. Kita gak akan bisa keluar. Tiba-tiba, Raka teringat cerita tentang wabah yang dulu pernah melanda desa tersebut. Mereka semua ini belum dilepas talinya. Seketika, salah satu pocong mendekat. Wajahnya ini terlihat. Kulit mengelupas. Mulut terbuka lebar. Seperti ingin berteriak. Tapi tak ada suara. Namun, tiba-tiba, suara bisikan terdengar di kepala Raka. Lepaskan kami. Raka sontak gemetar. Mereka bukan cuma menakut-nakuti. Mereka meminta tolong. Arum menatapnya tak percaya. Kita bakal mati, Raka. Tapi Raka memberanikan diri mendekati salah satu pocong. Tangannya gemetar saat mencoba membuka ikatan di kaki pocong itu. Begitu talinya terlepas, pocong itu terjatuh, lalu perlahan menghilang. Satu persatu, Raka mulai melepas tali pocong mereka. Setiap tali pocong yang dibuka, satu pocong lenyap. Namun jumlah mereka terlalu banyak dan waktu terus berjalan. Suara loncatan mulai semakin cepat. Seolah mereka tak sadar. Mungkin ini akan menjadi akhir yang mengerikan untuk mereka. Arum menjerit, Raka. Saat Raka menoleh, salah satu pocong sudah tepat di belakangnya. Wajahnya sangat dekat, terlalu dekat, dan berbeda dari yang lain. Tali pocong itu sudah dilepas. Tapi pocong itu tidak menghilang. Pocong itu tersenyum. Yang ini bukan mau dibebaskan, tapi yang ini penjaga. Itu menjadi malam yang sangat menakutkan untuk mereka bertiga. Setelah kejadian itu, mereka semua tak sadarkan diri. Keesokan paginya, warga desa menemukan tubuh itu kembali sunyi. Tak ada Raka, Dani, ataupun Arum. Namun, di salah satu rumah kosong, terdapat 3 pocong baru. Berdiri diam dengan tali yang masih terikat erat. Jadi keesokan paginya warga itu menemukan 3 pocong baru yang masih lengkap, talinya masih terikat. Coba kalian tebak siapa mereka? Sejak saat itu warga desa percaya dukuh terakhir tidak hanya dihuni oleh mereka yang belum dilepas talinya,
tapi juga oleh mereka yang datang dan tidak pernah pulang. Hari berganti, kabut pagi turun pelan di tugu terakhir. Warga desa datang hanya berani sampai batas jalan setapak. Tak ada yang mau masuk ataupun berani mencoba masuk. Namun, seorang pria tua bernama Pak Wiryo berdiri lebih dekat daripada yang lainnya. Perlu kita ketahui, dia bukan orang biasa. Dia satu-satunya orang yang pernah selamat dari tubuh itu. Dan saat dia melihat 3 pocong baru di dalam rumah tua itu, wajahnya langsung pucat. Sudah terulang lagi, gumamnya. Sebenarnya malam itu tidak akan pernah berakhir. Apa yang tidak diketahui siapapun, Raka sebenarnya belum benar-benar mati. Ia terbangun dalam kegelapan. Tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. Matanya terbuka, tapi yang ia lihat hanya kain putih di depannya. Ia mencoba berteriak, tapi tidak bisa. Saat itulah ia sadar. Ia terbungkus kain kafan. Saat ia berada di bungkusan kain kafan tersebut, suara loncatan terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari luar, tapi dari sekelilingnya. Banyak, sangat banyak. Seolah ia berada di tengah kerumunan. Tiba-tiba suara itu berhenti. Lalu terdengar bisikan. Bukan hanya satu, melainkan puluhan. Sekarang kau bagian dari kami. Kau bagian dari kami. Di sisi lain tubuh, Arum membuka mata perlahan. Ia terbaring di tanah. Tubuhnya lemah, tapi ia tidak terbungkus kain kafan. Ia masih hidup. Entah bagaimana ceritanya. Tiba-tiba Arum lepas dari bungkusan kain kafan tersebut. Raka, suaranya parau. Tak ada jawaban. Namun di depannya berdiri sesosok pocong tanpa ikatan. Ya, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah sang penjaga. Makhluk yang berbeda dari yang lain. Ia tidak melompat. Ia berdiri tegak menatap Arum. Dari sinilah suatu perjanjian akan dimulai. Suara itu tidak keluar dari mulutnya, tapi langsung masuk ke dalam kepala Arum. Satu jiwa untuk puluhan yang terikat. Satu penjaga untuk menjaga yang tersisa. Arum gemetar. Maksudmu? Yang melepaskan akan menggantikan. Sontak air mata Arum terjatuh. Ia teringat Raka yang mencoba menolong semua pocong itu. Dan sekarang Raka menjadi salah satu dari mereka. Cerita kembali kepada Raka. Di dalam kain kafan
Raka mulai merasakan sesuatu berubah. Tubuhnya tidak lagi terasa seperti miliknya sendiri. Kakinya terikat, tangannya tidak bisa digerakkan. Namun, ia bisa meloncat tanpa sadar. Ia bergerak dan bersama yang lain. Ia mulai melompat dalam kegelapan. Pikirannya masih sadar. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu ia masih manusia. Tapi tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Penjaga itu mendekati Aru lebih dekat. Wajahnya kini terlihat jelas, bukan wajah manusia. Kosong, seperti lubang tanpa akhir. Gantikan atau tinggal. Aru tahu artinya. Jika ia pergi, tubuh itu akan terus memakan korban. Tapi jika ia tinggal, ia tidak akan pernah kembali. Ataupun ia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Dengan tangan gemetar, Aru berdiri. Aku akan tinggal. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Pocong-pocong di sekeliling sontak mereka terdiam. Penjaga itu pun mendekat, lalu perlahan. Kain putih mulai membungkus tubuh Aru sendiri. Ia tidak melawan. Air matanya terus terjatuh. Raka, maaf. Saat kain itu menutup wajahnya, Aru tak menjadi seperti yang lainnya. Ia tidak terikat. Ia tetap berdiri. Tidak melompat. Tidak terjatuh. Tapi ia menjadi penjaga baru. Itulah part 1 dari kisah Pocong Dukuh Terakhir. Pada akhir cerita, kisah ketiga remaja itu yang berubah menjadi pocong. Dan bagaimanakah akhir dari semua kisah itu? Kisahnya akan terus berlanjut dan tidak akan berakhir.